Ini dari hasil rapat-rapat sebelumnya, alhamdulillah ya, Badan Kehormatan Kalimantan Timur, DPRD Kalimantan Timur sudah merampungkan ya, rapat-rapat terkait aduan dari KAI. Baik, saya akan bacakan hasil keputusan rapat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Berita acara rapat pemeriksaan pendahuluan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 026 Badan Kehormatan _DPRD Romawi 7 2025 terhadap 1. Surat Tim Advokasi Dukungan Advokat Kalimantan Timur nomor 1 _Tabak Kaltim _2025 tanggal 7 Mei 2025 dan 14 Mei 2025 perihal keberatan terhadap sikap sewenang-wenangan oknum anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap rekan seprofesi advokat. 2. Surat DPD Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Timur nomor 13 _DPD Ikadin Kaltim _2025 tanggal 7 Mei 2025 dan 14 Mei 2025 perihal laporan. Identitas pelapor: nama Febronius Kevi SHMH, pekerjaan pengacara _advokat, alamat Jalan M. Said, Gang Cemaram, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim. Selanjutnya disebut pelapor 1. Nama Desi Andriani N. Hangin SHMH, pekerjaan pengacara _advokat, alamat Jalan M. Said, Gang Cemaram, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Disebut sebagai pelapor 2. Nama Fadrianur SHMH CLA, pekerjaan pengacara _advokat, alamat Jalan Pangeran Suryanata, Gang Tinggiran, nomor 35, RT 38, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut pelapor 3. Selanjutnya disebut para pelapor. Identitas pelapor: nama, saya ulangi, identitas pelapor: nama Dr. Haji Andi Satya Adi Saputra SP OG MKes, tanggal lahir Ujung Pandang 11 Juli tahun 1982, jabatan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut terlapor 1. Nama Haji Muhammad Dalis Patolongi Eshud MSI, tempat tanggal lahir Lempong 23 Agustus 1972, jabatan Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut terlapor 2. 1. Romawi 1. Ringkasan laporan pengaduan. 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dilaksanakan rapat dengar pendapat umum Komisi 4 DPRD Kaltim bersama direksi dan perwakilan karyawan Rumah Sakit Haji Darjat, selanjutnya disebut RSHD, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat tindakan atau peristiwa bahwa 2 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu terlapor 1 Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi 4, dan terlapor 2 Dalis Patologi, Sekretaris Komisi 4, meminta pengacara atau kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjat yang hadir pada rapat tersebut untuk meninggalkan ruangan rapat. 2. Bahwa pelapor, yaitu kuasa hukum RSHD Rumah Sakit Haji Darjat, melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas sebagai pelanggaran kode etik
dan penghinaan terhadap profesi advokat. Romawi 2. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan. 1. Bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf A dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang pengaduan pelaporan tentang pelanggaran dapat diadukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, pimpinan DPRD, pimpinan AKD, atau anggota DPRD. Maka pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, Badan Kehormatan menerima laporan, kemudian menggelar rapat internal pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 dan memutuskan verifikasi administrasi laporan. 2. Bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf B dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang pengaduan atau pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor atau pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Maka kepada para pelapor telah diminta untuk memperbaiki dan melengkapi berkas laporannya. Kemudian para pelapor telah menyampaikan perbaikan surat laporan tertanggal 14 Mei 2025. 3. Bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf C dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor atau pengadu yang jelas. Maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 Badan Kehormatan menyatakan laporan sudah memenuhi syarat dan Badan Kehormatan menjadwalkan pemanggilan pelapor dan pelapor 1 dan pelapor 2 untuk dimintai keterangan. 4. Bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 4 dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang proses penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor atau pengadu, saksi dan atau yang bersangkutan serta memeriksa dokumen dan bukti lain. Maka pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Badan Kehormatan mendengarkan pemaparan pelapor pada pukul 14 WITA dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pada pukul 16 WITA. 5. Bahwa Badan Kehormatan telah memanggil terlapor 1 dan terlapor 2 pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan klarifikasi dan tanggapan atas informasi laporan. 6. Badan Kehormatan juga telah mengumpulkan bukti-bukti terkait kronologi kejadian, termasuk bukti rekaman audio dan video. 7. Bahwa dalam bukti rekaman audio dan video yang ditemukan, Badan Kehormatan telah memeriksa dengan seksama bahwa dalam RDPU tanggal 29 April 2025, pimpinan rapat saat itu yakni terlapor 1 telah menanyakan kepada kuasa hukum RSHD mengapa manajemen RSHD tidak hadir, yang kemudian dijawab oleh kuasa hukum RSHD bahwa pihaknya sebagai legal yang hadir berhubung karena Direktur RSHD sedang berada di luar kota. Selanjutnya terlapor 1 menyampaikan bahwa undangan rapat telah ditujukan kepada direksi RSHD. Namun pada faktanya pihak RSHD hadir diwakili oleh pihak kuasa hukum. Dalam hal ini pelapor 1 dan 2. Selanjutnya terlapor 2 menyampaikan, saya berpendapat tidak usah dilanjutkan. Mohon pengacaranya keluar saja. Kita rapat dengan Disnaker dan pihak karyawan dan perawat saja. Permintaan tersebut kemudian ditanggapi oleh kuasa hukum RSHD dengan menyampaikan terima kasih. Kami menghormati pertemuan kita pada hari ini. Kami izin meninggalkan rapat ini. Terima kasih. 8. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor, pihaknya tidak bermaksud untuk merendahkan dan menghalangi peran advokat
dalam menjalankan tugas. 9. Bahwa terlapor meminta kesediaan tim kuasa hukum RSHD untuk meninggalkan ruangan rapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat 8 Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur bahwa rapat dengar pendapat umum yang berkaitan dengan pihak di luar pemerintah daerah wajib dihadiri oleh pimpinan pihak bersangkutan. 10. Bahwa berdasarkan bukti rekaman audio dan video serta keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Badan Kehormatan tidak ditemukan bukti terlapor 1 maupun terlapor 2 melakukan pengusiran, merendahkan martabat dan atau menghalangi tugas profesi advokat para pelapor. Romawi 3. Pertimbangan terhadap hasil dalam pemeriksaan pendahuluan. 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap bukti-bukti pendahuluan yang ada dan bukti yang ditemukan adalah bukti keterangan saksi-saksi dan rekaman audio dan video oleh Badan Kehormatan. Perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 pada saat rapat dengar pendapat umum Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama RSHD pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 yang meminta kuasa hukum RSHD untuk meninggalkan ruang rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap menghormati tim pengacara hukum RSHD. 2. Bahwa Badan Kehormatan telah memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memberikan bukti tambahan. Romawi 4. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan berita acara rapat Badan Kehormatan menimbang bahwa perkara ini memicu keberatan profesional dari pelapor atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diduga mengusir kuasa hukum Rumah Sakit Hadi Darjat atau RSHD Samarinda dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menjelaskan advokat memiliki hak untuk mendampingi klien dalam forum resmi tanpa mendapatkan perlakuan merendahkan. Menimbang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang memerintahkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjunjung profesionalisme, inklusivitas, dan menghormati hak pihak-pihak yang hadir dalam forum resmi. Menimbang pada pasal 7 ayat 5 dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan bahwa Badan Kehormatan menyimpulkan perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan klarifikasi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menimbang bahwa pasal 24 ayat 1 Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah laporan dapat dilanjutkan ke proses mediasi atau persidangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat Badan Kehormatan. Romawi 5. Hasil keputusan rapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil di atas, maka Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan keputusan pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut. Memutuskan 1. Memutuskan bahwa tindakan terlapor 1 dan terlapor 2 yang meminta kuasa hukum RSHD untuk meninggalkan ruang rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 adalah tidak terdapat unsur penghinaan terhadap profesi advokat. 2.
memutuskan bahwa tindakan terlapor 1 dan terlapor 2 yang meminta kuasa hukum RSHD untuk meninggalkan ruang rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 adalah tidak terbukti melanggar kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 3. Memutuskan laporan pengaduan tidak dapat dilanjutkan ke proses mediasi dan atau persidangan. Keputusan Badan Kehormatan ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian keputusan ini ditetapkan agar diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya serta ditaati oleh seluruh pihak. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Subandi STMAP. Kita akan apa gerang?